Pagi. Sekarang dari Ternate menuju Sofifi, hari Senin, waktunya apel. Pagi. Semoga cuacanya baik hari ini, biar tiba di Sofifi dengan damai sejahtera. Ini Gunung Tidore. Yang di belakang saya kalau kelihatan itu Gunung Gamalama. Kita hampir semua kabupaten kota punya gunung. Karena gunungnya cantik, gunungnya juga cantik. Gunung Gamalama semua cantik. Gunungnya juga cantik. Thank you. Oh Lisa, sarangnya. Maaf ya terlambat. Kenapa? Gubernur Maluku Utara selaku pembina apel memasuki tempat apel. Pagi. Pagi. Penghormatan kepada pembina apel. Senin 9 Maret 2026. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya kita pagi hari ini semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan cuaca yang baik. Semua tadi pagi yang melintas dari Ternate di Sofifi diberikan cuaca dan kondisi laut yang baik. Oleh karena itu kita mengucapkan syukur. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya juga mendoakan dan mengucapkan semoga dilancarkan sehingga ibadah puasanya bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari kemenangan nanti. Dalam kesempatan ini ada beberapa himbauan yang ingin saya sampaikan langsung. Pertama adalah seperti yang diketahui, di tahun 2026 ada pengurangan TKD dari pusat. Maluku Utara mendapat potongan sekitar 20% sekian, sehingga dari kemarin terakhir setelah APBDP, APBD kita yang dari 3,5 triliun turun menjadi 2,7 triliun. Ada pemotongan 800 miliar atau sekitar 20%. Itu menyebabkan semua program kita harus kita efisiensi dan kita potong kurang lebih sekitar 20%. Hanya pembangunan infrastruktur saja yang bertambah. Dan ini memberikan tekanan fiskal di APBD Maluku Utara, memberikan dampak terhadap TPP yang baru saja diterima oleh para ASN Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya saya mau nanya, gaji bulan Maret sudah terima belum? Ya. TPP kemarin tanggal 5 sudah terima belum? Oh, belum? PKD? TPP belum terima? Kemarin lapor Pak Purbaya tanggal 5 dibayar? Ya, akan saya cek dan kasih catatan. Bu Ani, tolong dicek jadwal yang dijanjikan ke saya tanggal 27 Februari gaji Maret dibayar. Memang saya sengaja minta didahulukan gaji, biasanya kan minggu pertama Maret. Saya minta akhir Februari. Kemudian TPP dijanjikan 5 Maret harusnya sudah bayar, dan THR dibayarkan paling telat 12 Maret. Jadi bagi pimpinan OPD yang merasa bahwa administrasinya belum lengkap, segera dilengkapkan untuk TPP dan THR. Dari minggu ini, mulai hari ini sudah bisa dicairkan TPP dan THR, batas sampai dengan 12 Maret TPP dan THR seluruh ASN Provinsi Maluku Utara termasuk P3K tahap 1, 2 harus segera cair.
Begitupun dengan gaji P3K paruh waktu. Info terakhir yang saya dapat, kemarin belum bisa cair gajinya karena ada salah nomor rekening dan nomenklatur yang katanya sudah diperbaiki dan katanya sudah bisa dicair minggu ini. Jadi segera dilengkapi administrasinya untuk segera cair. BKD menjadi catatan, bertemu ya Pak Wagub. Tolong nanti dilihat juga sekalian untuk jika ada kendala diselesaikan, jangan digantung, karena semua yang mau merayakan Lebaran tahu bahwa banyak kebutuhan dan butuh doi, betul tidak? Daripada simpang siur informasinya, jadi saya jelaskan. Untuk TPP di tahun 2025 itu total anggaran Provinsi Maluku Utara mengalokasi 245 miliar untuk membayar TPP 2025 kepada 3.000 ASN. Karena ada penambahan CPNS, P3K, tahap 1, tahap 2, di tahun 2026 ASN-nya itu menjadi 8.000. Pembaginya dari 3.000 menjadi 8.000. Dan total anggaran TPP yang dianggarkan di 2026 itu sebanyak 336 miliar. Apakah semuanya bisa menerima sama 100% seperti 2025? Tidak. Jika semuanya menerima sama, besaran TPP menjadi sangat besar dan karena ada defisit pemotongan 800 miliar itu tidak memungkinkan. Akhirnya kita mengambil kebijakan ada pemotongan sekitar 20% kepada eselon 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk level di bawah eselon 4 dan staf tidak ada pemotongan sama sekali untuk total yang ada. Jika ada, rincikan, komunikasikan ke pimpinan OPD masing-masing. Pimpinan OPD masing-masing bertemu dengan saya langsung bersama dengan BKD. Saya selama 1 tahun di sini mendapati bahwa komunikasi dan ego lintas OPD itu sangat tinggi di Provinsi Maluku Utara ini. Sangat sulit mengajak para pimpinan OPD untuk saling berkomunikasi. Jadi lewat saya atau lewat Pak Wagub, lewat Pak Wagub aja. Lewat Pak Wagub ya, lewat Pak Wagub tolong buat karena BKD menjanjikan saya demikian. Dan itu keputusan yang saya ambil karena saya mengerti di staff itu udah pas-pasan, kalau kurang lagi jadi minus. Apalagi biaya untuk datang di kantor ini pun mahal, walaupun cuma 4 hari seminggu tetap mahal. Jadi level staff tidak ada pemotongan, yang ada pemotongan 20% hanya eselon 1, 2, 3, 4. Jika level staff masih dipotong, laporkan. Mohon pimpinan OPD-nya tugasnya adalah mengayomi, melindungi, dan meneruskan curhatan bawahannya. Jangan didiamkan di level pimpinan OPD, disambungkan kepada dan dikomunikasikan dengan Pak Sekda dan Pak Wagub untuk dikembalikan hak-haknya. Saya juga mengingatkan bahwa sesuai dengan pesan dari Pak Presiden bahwa kita harus menggunakan APBD kita ini seyogyanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan buat yang sudah pernah turun sampai di Halmahera, sampai desa-desa, tahu bahwa masyarakat Maluku Utara itu masih jauh dari kata sejahtera. Mereka yang petani masih kesulitan mengeluarkan hasil panennya karena jalan tani tidak ada. Yang dari kabupaten jauh tidak bisa jual hasil taninya ke Ternate Sovivi karena jalan ada yang belum terhubung. Jembatan anak-anak ke sekolah masih basah, kadang ada sakit, musibah pun harus melintas dengan badan basah karena tidak ada jembatan. Dan banyak anak-anak yang harus di SMA pun yang harus jalan 3 sampai 7 sampai 10 kilo hanya untuk pergi ke sekolah. Banyak sekali permasalahan di masyarakat. Bahwa saya minta maaf ada pemotongan 20% TPP terhadap eselon 1, 2, 3, 4. Tetapi sesuai dengan esensi kenapa kita ada, kenapa ASN ada, saya sebagai gubernur dan wagub ada, kita ada dibiayain oleh APBD dan APBD itu adalah milik rakyat, maka kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Karena sesulit-sulitnya hidup kita masih banyak orang lain yang hidupnya lebih sulit dari kita. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dan saya berusaha untuk ini hanya sementara sampai di target. Kami sedang berusaha untuk menggenjot PAD. Ketika saya dan Pak Wagub dilantik itu PAD-nya 800 miliar.
Kemudian di tahun 2026 setelah pergeseran anggaran, terima kasih atas kerja baiknya Bapenda, bisa naik ke 1,2 triliun. Mohon kerjasama baiknya semua belah pihak. Jika ada yang memiliki ide-ide inovasi bagaimana untuk bisa meningkatkan PAD, bisa langsung ke Pewagub, Asekda, atau bisa langsung WhatsApp atau DM ke saya. Bagaimana kita daripada sibuk mengeluh kenapa kurang, kita kumpulkan semua energi, pikiran, dan tenaga kita bagaimana meningkatkan PAD. Bagaimana haknya Pemprov Maluku Utara bisa kita ambil dari pihak kedua ketiga, sehingga jika PAD-nya naik, APBD-nya naik, TPP pun naik gitu. Untuk diketahui juga, jalan ketika saya dan Pak Sarbin dilantik, jalan di Maluku Utara itu kesiapannya hanya 45%. Masih ada 550 km jalan rusak yang harus diperbaiki. Di tahun 2025 dan APBD Induk 2026 ini kita sudah berhasil menyelesaikan 90 kilo jalan. Walaupun dengan catatan 90%-nya adalah lapen dan bukan hot mix. Target saya dan Pak Sarbin masih ada sisa kurang lebih 460 kilo lagi yang harus kita beresin, itu bisa selesai sampai dengan masa jabatan kita selesai di 4 tahun ke depan. Jadi setiap tahun kita punya tugas untuk menyelesaikan seratusan kilo jalan setiap tahunnya, dan masih banyak jembatan yang harus kita selesaikan. Target saya akan terus meningkat di tahun 2026, 27, 28, 29. Jadi seluruh APBD kita fokuskan untuk menyambungkan konektivitas jalan jembatan masyarakat Maluku Utara, meningkatkan dan menggratiskan pendidikan kesehatan, karena itu yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Maluku Utara. Ini adalah legacy yang bisa kita berikan kepada masyarakat Maluku Utara, karena ketika konektivitas tersambung, ketika mereka anak-anaknya cerdas, ketika mereka sehat, dan ketika rumah mereka nyaman, mereka harapannya kita bantu dengan modal dan pendampingan, mereka bisa mandiri. Jadi targetnya tuh adalah bagaimana kita ASN, Pemprov Maluku Utara, Gubernur, Wagub sebagai fasilitator, bagaimana kita mengeluarkan kebijakan, bagaimana kita memfasilitasi, bagaimana kita memberikan pelayanan supaya Maluku Utara, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ini, jangan cuman tertinggi dan angkanya di kertas, tapi pertumbuhan ekonomi ini kita bisa jembatani untuk dirasakan juga untuk 1,3 juta masyarakat Maluku Utara. Oleh karena itu pesan saya kepada seluruh ASN Provinsi Maluku Utara, mohon mindsetnya diubah, jangan fokus kepada administrasi, fokus kepada menyelesaikan masalah. Jangan fokus terhadap kelengkapan dokumen, tetapi fokus dalam mengawal output. Saya sudah bekerja 1 tahun, yang saya lihat ketika bikin acara luar biasa, ketika kumpul-kumpul luar biasa, turun ke lapangan luar biasa, tetapi ketika ditanya berapa yang sudah berhasil, berapa yang sudah, datanya mana, itu tidak ada. Jadi tolong mindsetnya diubah. Dalam pemerintahan saya dan Pak Sarbin, saya tidak melihat siapa yang paling rajin, siapa yang paling sering muncul yang paling sering kelihatan, siapa yang paling WhatsApp, siapa yang paling sering puji saya atau Pak Wagub, siapa yang paling sering datang ke rumah, itu tidak saya lihat. Yang kami lihat itu siapa yang punya kinerjanya bagus, siapa yang ada output, siapa yang bisa memberikan perubahan kepada bidang yang dia bawahi. Untuk kesehatan, apakah kualitas pelayanan yang lebih baik, apakah komplainan dari masyarakat berkurang. Untuk pendidikan, apakah anak-anaknya lebih cerdas, apakah gurunya lebih cerdas, apakah fasilitas sekolahnya lebih baik. Untuk perhubungan, apakah masyarakat lebih nyaman untuk lintas laut dan darat. Untuk kehutanan, apakah ada lahan yang bisa dibagi secara gratis kepada masyarakat. Apakah masyarakat petani dan masyarakat yang sudah punya kebun dari turun-temurun itu bisa kita bantu sertifikatkan sehingga mereka punya legalitas yang bisa mereka turunkan. Jadi yang dilihat adalah output, bukan kelengkapan administrasi. Jika ada yang punya ide dan inovasi, bisa bebas untuk ke saya, ke Wagub, atau ke siapapun. Yang kita butuhkan adalah inovasi. Kita tidak bisa menghasilkan hasil yang berbeda jika kita terus menjalankannya dengan cara yang lama dan yang sama.
Yang saya harapkan dalam 4 tahun sisa ini, ketika saya dan Pak Wagub selesai, nelayan punya kapal sendiri, nelayan punya nilai tukar yang tinggi, nelayan punya nilai jual yang tinggi, petani jalan taninya sudah ada, tidak perlu bapikul untuk keluarkan hasil koprahnya, petani punya nilai jual kopra yang tinggi, hilirisasi perikanan dan pertanian sudah ada di Maluku Utara. Ketika saya selesai pun diharapkan ASN Maluku Utara bahkan ada yang bisa dipromosikan sampai ke level kementerian dan pusat. Akan lebih banyak anak-anak Maluku Utara yang lulus dari PDN, yang lulus dari sekolah-sekolah kedinasan. Saya sudah berkoordinasi dengan berbagai sekolah kedinasan untuk meminta kuota tambahan kepada Maluku Utara sehingga akan lebih banyak anak-anak Maluku Utara lagi yang bisa lulus dari sekolah-sekolah kedinasan. Dan saya sangat ingin ASN itu sejahtera karena ASN itu juga adalah masyarakat Maluku Utara. Tetapi keinginan saja tidak cukup. Dibutuhkan perencanaan, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini saya mengajak semua untuk kita mengkalibrasi lagi kembali hati kita untuk kita melayani seluruh masyarakat Maluku Utara dengan rasa syukur, dengan hati inovasi, kolaborasi. Mohon dengan sangat semua ego sektoral itu dibuang. Kita ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku Utara. Kita semua diberikan rezeki dan amanah oleh Tuhan. Ada di kelompok kecil ini yang diberikan rezeki, diberikan otoritas oleh Sang Pencipta. Seyogianya kita manfaatkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Karena itulah kita ada. Kita ada bukan untuk melengkapi administrasi. Kita ada untuk memberikan perubahan supaya masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera, lebih cerdas, lebih bahagia, sehingga masyarakat Maluku Utara ini hidup dengan bermartabat di negeri yang kaya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan pun kita udah UHC. PR di tahun kedua adalah meningkatkan kualitas rumah sakit, kualitas SMA, kualitas guru, anak-anak, eskulnya, dan bisa lebih pintar lah. Tahun ini ditingkatkan kualitasnya. Untuk tahun kedua ini pun kita fokus kepada jembatan dan infrastruktur karena kita masih punya banyak PR. Dan selain dari itu, pertanian dan perikanan tahun 2025 belum maksimal. Tahun 2026 ini harapannya nelayan dan petani nilai tukarnya lebih baik, harga jualnya lebih baik, infrastruktur jalan tani lebih baik, lebih banyak nelayan yang punya kapal. Dan juga menjadi target kita di Maluku Utara ini salah satunya ya kemarin saya dan Pak Wagub sidak ke pasar, kan ternyata minyak kita selama ini di Maluku Utara itu jualnya masih di 19.000 sampai 22.000. Padahal arahan dari pemerintah pusat itu kan harusnya dijual dengan 15.700 headnya. Nah itu menjadi PR yang akan kita mulai hari ini. Kita sudah fokus di pasar Ternate, Tidore, dan Sofivi untuk memastikan dari Bulog langsung ke pedagang dengan harga 15.700. Catatan untuk ASN, melayani dengan hati inovasi dan kolaborasi, dan jangan fokus ke kelengkapan administrasi, tetapi fokus bagaimana menyelesaikan masalah dan fokus terhadap output yang dihasilkan. Jangan hanya sibuk administrasi lengkap, tidak ada perubahan yang dirasakan.